Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis golongan I akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tahapan rantai pasok agribisnis. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Afrizal Mendan Rahmawani itu saya sendiri dengan NIM Mahir 1061. Kemudian ada Ahmad Halfan dengan NIM Mahir 1085, Arbian Adi dengan NIM Mahir 1077, dan yang terakhir Utariniti Rahayu dengan NIM 1002. Sebelum kami membahas mengenai apa itu tahapan rantai pasok agribisnis dan bagaimana tahapan-tahapannya, sebelumnya saya akan membahas tentang supply chain management itu sendiri. Supply chain management atau yang biasa disebut dengan manajemen rantai pasok merupakan proses pengelolaan rencana, desain, dan kontrol dari alur atau arus informasi serta material selama proses supply chain yang ada bertemu dengan permintaan konsumen. SCM berguna untuk mengefisiensikan alur rantai pasok yang ada dengan permintaan konsumen, baik pada saat ini maupun masa akan datang. Adapun manfaat lain dari manajemen rantai pasok adalah untuk mengintegrasikan supplier, industri manufaktur, warehouse, jasa, pengecer, dan konsumen secara efisien, sehingga barang maupun jasa tepat terdistribusi dalam tempat, waktu, serta lokasi yang tepat. Biaya yang dikeluarkan pun dapat diminimalisir untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pengelolaan rantai pasok dalam industri didefinisikan sebagai hubungan kerjasama antara produsen, pengolah, serta pedagang retail dalam memberikan jaminan serta meminimalkan biaya produksi. Ya, setelah kita mengetahui apa itu supply chain management atau manajemen rantai pasok itu sendiri, kemudian kami akan membahas apa saja sih tahapan-tahapan dalam rantai pasok agribisnis dan bagaimana tahapan-tahapan tersebut berjalan. Nah, untuk tahapan dalam rantai pasok agribisnis ada 5. Yang pertama itu usaha tani, yang kedua ada transportasi, kemudian masuk ke proses pengolahan, lalu distribusi, dan akhirnya sampai gudang atau pergudangan atau warehouse. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Tahapan dalam rantai pasok agribisnis yang pertama yaitu usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Usaha tani biasa diartikan bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran atau output. Tersedianya sarana atau faktor produksi input belum berarti produktivitas yang diperoleh petani akan tinggi. Namun, bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien adalah upaya yang sangat penting. Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi tinggi tercapai. Bila petani mendapat keuntungan besar dalam usaha taninya, dikatakan bahwa alokasi faktor produksi efisien secara alokatif. Cara ini dapat ditempuh dengan membeli faktor produksi pada harga murah dan menjual hasil pada harga relatif tinggi. Bila petani mampu meningkatkan produksinya dengan harga sarana produksi dan dapat ditekan tetapi harga jual tinggi, maka petani tersebut melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga atau melakukan efisiensi ekonomi. Tahapan dalam rantai pasok agribisnis yang kedua yaitu transportasi. Istilah transportasi mempunyai makna perpindahan sebuah produk dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dengan kata lain, pergerakan sebuah produk dari awal rangkaian rantai pasok hingga diterima di tangan konsumen. Transportasi memegang peran kunci dalam setiap rantai pasok karena jarang sekali sebuah produk dibuat dan dikonsumsi pada tempat yang sama. Di sisi lain, transportasi merupakan penyumbang pengeluaran biaya tertinggi hampir pada setiap kasus rantai pasok. Sebagai contoh, biaya transportasi di Amerika Serikat mencapai 6% dari total pendapatan kotor di negara tersebut. Sejalan dengan bertumbuhnya e-commerce dan dibutuhkannya layanan untuk mengantar sebuah produk ke pengguna akhir, biaya yang muncul dari faktor transportasi bertumbuh secara signifikan. Rantai pasok menggunakan kombinasi beberapa jenis transportasi, yaitu udara, kurir paket, truk, kereta, air, dan intermodal atau gabungan beberapa moda. Pengolahan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Barang yang dihasilkan oleh usaha tani kemudian diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dalam tahap pengolahan ini diperlukan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua bahan baku, yang ketiga metode kerja, dan yang keempat adalah mesin dan peralatan. Dalam proses mengubah input menjadi output ini diperlukan suatu perencanaan. Tujuan utama dari proses perencanaan adalah menyeimbangkan antara supply dan demand. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar pengolahan juga akan berjalan dengan baik. Selain itu, dalam proses pengolahan juga diperlukan koordinasi. Menurut Cornell tahun 1985, proses pengolahan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama continue process. Continue process adalah proses produksi secara terus-menerus. Mesin dan peralatan disiapkan dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengalami perubahan untuk menghasilkan suatu produk. Proses berlangsung terus-menerus selama jenis produk yang sama dikerjakan. Dalam proses ini terdapat jangka waktu yang panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan dan penggunaan mesin serta peralatan. Yang kedua adalah batch process. Batch process adalah proses produksi yang terputus-putus. Mesin dan peralatan yang dipersiapkan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka yang pendek, kemudian dapat diubah atau dipersiapkan kembali untuk menghasilkan produk yang lain. Dalam hal ini, proses yang dilakukan adalah terputus-putus. Dalam proses ini dibutuhkan jangka waktu yang pendek untuk mengatur mesin dan peralatan untuk menghasilkan variasi produk. Distribusi menurut Walters dan Darmista tahun 1999, distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok pedagang atau perusahaan untuk memindahkan fisik suatu produk agar menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Dengan kata lain, distribusi merupakan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Peranan distribusi dalam manajemen rantai pasok agribisnis sangat penting, karena tanpa adanya distribusi maka kegiatan pengolahan atau produksi akan sia-sia atau bahkan bisa menyebabkan kerugian. Dengan adanya distribusi, maka barang yang telah mengalami proses pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lebih mudah meskipun jaraknya jauh. Berikut ini adalah jenis-jenis distribusi. Yang pertama, distribusi secara langsung. Distribusi ini dilakukan secara langsung oleh perusahaan atau produsen. Yang kedua, distribusi secara tidak langsung. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga sehingga produsen tidak berkaitan secara langsung. Yang ketiga, distribusi secara intensif. Distribusi dilakukan untuk menyalurkan barang hasil produksi kepada retailer, sementara barang yang telah diterima retailer akan dijual kembali. Yang keempat, distribusi secara eksklusif. Distribusi ini dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang sebesar-besarnya. Pada umumnya, distribusi ini sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik produsen maupun pengecer. Yang kelima, distribusi secara selektif. Distribusi ini bisa dijadikan solusi agar barang dapat disalurkan dengan baik. Pada umumnya, distribusi ini dilakukan oleh produsen yang mengirimkan barangnya pada daerah-daerah tertentu saja. Yang selanjutnya adalah tujuan dari distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, barang hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, dapat menjaga kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir, konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pergudangan atau warehousing. Jadi, gudang adalah bagian yang penting dalam suatu perusahaan, di mana kegiatan pergudangan atau warehousing ini perlu mempunyai sistem penyimpanan yang baik agar dapat menunjang kelancaran dari proses dari suatu produksi maupun aktivitas-aktivitas penyimpanan barang dalam pergudangan, di mana gudang adalah tempat penyimpanan barang atau material agar dapat nantinya diterima oleh konsumen dengan baik. Lalu pada pergudangan ini sendiri terdapat beberapa aktivitas yang ada di dalamnya. Yang pertama ada penerimaan material.
di mana proses penerimaan material ini dimulai saat material ini tiba di area gudang. Jadi aktivitas pertama adalah penurunan material pada petugas gudang dan dibawa ke receiving area atau kemudian disortir dan dikelompokkan berdasarkan kategori dan subkategori dari suatu produk. Lalu petugas akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan. Apabila sudah sesuai, petugas mengantarkan produk yang diangkut ke receiving area ke dalam gudang dan diletakkan pada posisi yang telah ditentukan berdasarkan kategori dan subkategori yang sudah ditentukan tadi. Yang kedua adalah penanganan material atau handling. Jadi pada proses penanganan material ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu penerapan metode FIFO, stok opname, dan pengendalian kualitas. Pada penerapan metode FIFO adalah proses di mana produk yang baru masuk diletakkan di tumpukan yang paling bawah atau belakang, dan produk yang lebih dulu masuk akan lebih dulu juga keluar. Lalu pada stok opname adalah suatu proses pengecekan jumlah produk yang tersedia atau terdata dalam sistem informasi perusahaan. Lalu pada pengendalian kualitas ada meliputi pembersihan area gudang, penjagaan hama yang dapat merusak produk. Lalu kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kualitas produk itu buruk. Jadi agar menjaga kualitas produk agar tetap optimal ketika diserahkan kepada konsumen nantinya. Ada pengeluaran material atau shipping. Jadi proses pengeluaran material atau shipping ini dimulai pada saat pembeli melakukan pemesanan kepada kasir atau admin dari pergudangan secara langsung ataupun melewati sales yang bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dari produk yang dipesan. Lalu setelah produk tersedia dan sesuai dengan pesanan pembeli, maka pembeli dapat melakukan pembayaran dan petugas gudang dapat mengantarkan produk tersebut kepada pembeli. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami paparkan tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah supply chain management yang biasa kita sebut dengan manajemen rantai pasok merupakan proses pengelolaan, rancangan desain, dan kontrol dari alur atau arus informasi serta material selama proses supply chain yang ada bertemu dengan permintaan konsumen. Dan tahapan awal dari rantai pasok ialah usaha tani, di mana usaha tani ini di dalamnya terdapat pengalokasian sumber daya menjadi sebuah output, yaitu produk pertanian untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya, penjualan produk pertanian tentunya memerlukan transportasi untuk pengangkutannya. Transportasi dapat memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya sampai produk dapat diterima oleh konsumen. Setelah perpindahan produk pertanian yang bersifat bahan mentah, sebelum dipasarkan kepada konsumen dapat diolah terlebih dahulu menjadi produk atau barang jadi. Pengolahan di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas membuat bahan mentah ini menjadi bahan jadi dan siap untuk diterima konsumen. Lalu terbagi lagi menjadi 2, yaitu continue process dan batch process. Lalu setelah melewati pengolahan, maka produk siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Nah, distribusi ini sendiri adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen atau pengolah kepada konsumen. Namun sebelum diterima konsumen, produk akan disimpan terlebih dahulu di warehouse atau pergudangan. Nah, pada pergudangan, produk-produk akan berkumpul dan disimpan dalam gudang sampai pembeli melakukan pemesanan terhadap produk tersebut. Seperti itu. Lalu akan saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.